Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang mana kali ini akan membahas mengenai analisis unsur ekstrinsik dan intrinsik dari sebuah cerpen yang berjudul Surga di Telapak Kaki Bapak. Nah, biasanya judul-judul rata-rata yaitu Surga di Telapak Kaki Ibu. Nah, penasaran kan kalian? Kali ini beda loh. Simak analisis dari kelompok kami yuk. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Zakia Nurlaili sebagai host dalam podcast kali ini. Nah, di sana saya ada rekan saya yaitu Ahmad Amirul Nufazihab dan saya Santina Ridal Imani. Nah, selanjutnya yaitu kami akan membahas mengenai analisis unsur ekstrinsik dan intrinsik yang sudah kami analisis dari sebelumnya, yaitu judul cerpen Surga di Telapak Kaki Bapak. Nah, yang pertama yaitu ada tema. Nah, bagaimana tema yang kalian analisis dari cerpen yang berjudul Surga di Telapak Kaki Bapak? Tema cerpen yang dari judul Surga di Telapak Kaki Bapak ini berkisar pada pengorbanan seorang ayah, yaitu Misdin yang dengan gigih bekerja keras untuk mewujudkan impian anaknya. Impian anaknya itu ingin menjadi seorang dokter. Nah, nama anaknya itu bernama Aji. Meskipun harus menghadapi berbagai keterbatasan dan kesulitan hidup, cerita ini menyentuh aspek-aspek kehidupan yang mencakup kesetiaan, cinta keluarga, dan pengabdian terhadap impian seseorang. Selain itu, cerita juga menyoroti tema kehilangan dan kesedihan, terutama dalam konteks kematian Ibu Aji yang meninggalkan kesan mendalam pada anaknya yaitu Aji. Oh, seperti itu. Nah, kemudian analisis yang kedua yaitu mengenai alur. Nah, menurut kalian bagaimana alur yang terdapat dalam judul cerpen Surga di Telapak Kaki Bapak? Alur cerpen ini menggunakan alur maju, yang berarti cerita berlangsung secara kronologis dari awal hingga akhir. Dimulai dengan Misdin pulang mencangkul beban keluarga yang ia pikul, hingga pertemuan dengan Aji di Langgar Kiai Syafrawi dan perjalanan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Cerita terus berkembang sejalan dengan waktu, memperkenalkan karakter dan menggambarkan hubungan antara Misdin dan Aji. Kemudian melalui dialog dan kejadian sehari-hari, cerita merinci pertimbangan Aji mengenai cita-citanya untuk menjadi dokter dan keinginannya agar Misdin menikah lagi. Selanjutnya, alur membawa pembaca ke Langgar Kiai Syafrawi, di mana Kiai Syafrawi memberikan pengajaran tentang agama, berbakti pada orang tua, dan arti surga di telapak kaki ibu. Alur tetap maju ketika Aji menghadiri pelajaran mengaji dan interaksi dengan teman-temannya. Muncul konflik internal saat Aji menyusul Misdin ke sawah, dan alur mencapai puncaknya dengan kematian Misdin dan tekad Aji untuk tetap mengikuti impian menjadi dokternya. Keseluruhan cerita bergerak secara kronologis dengan setiap kejadian dan dialog yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Nah, itu sendiri merupakan analisis dari alur. Nah, selanjutnya yaitu analisis dari latar. Nah, bagaimana analisis yang kalian peroleh dari judul cerpen Surga di Telapak Kaki Bapak? Latar cerpen ini mencakup beberapa tempat dan suasana yang berbeda, menciptakan gambaran kehidupan karakter utama Misdin dan anaknya Aji. Tempat rumah Misdin sebagai tempat awal cerita. Rumah Misdin digambarkan sebagai tempat yang sederhana dan mungkin terpencil. Kondisinya tercermin dalam deskripsi tentang keringat Misdin setelah mencangkul, lampu neon sebagai sumber cahaya, dan listrik yang mereka dapatkan dari kemurahan hati tetangga. Langgar Kiai Syafrawi. Tempat ini menjadi latar untuk adegan di mana Aji pergi mengaji. Kiai Syafrawi mengajarkan ilmu agama, dan suasana Langgar menciptakan pengenalan akan nilai-nilai agama dan tradisi. Sawah milik Pak Satpar.
Tempat ini menjadi latar untuk beberapa adegan, khususnya ketika Miss Din bekerja mencangkul. Deskripsi suasana sawah seperti cahaya bulan, dingin, dan sepi memberikan nuansa kerja keras dan kesederhanaan hidup. Waktu sore dan maghrib, cerita dimulai pada saat Miss Din baru pulang dari mencangkul, menciptakan suasana senja atau sore hari. Adegan di Langgar Ki Haji Syafrawi terjadi menjelang maghrib dan beberapa adegan kemudian berlangsung saat waktu isya berkumandang. Hujan deras. Suatu ketika, hujan deras mengguyur menciptakan suasana yang gelap, lembab, dan dingin. Ini memberikan perubahan dalam latar cerita dan memengaruhi keputusan beberapa karakter untuk pulang atau menunggu hujan reda. Suasana, kerja keras dan kesederhanaan. Gambaran Miss Din yang mencangkul, bekerja di sawah, dan kehidupan sehari-hari menciptakan suasana kerja keras dan kesederhanaan. Lampu neon dan listrik dari tetangga menunjukkan keterbatasan sumber daya. Kegiatan agama. Adegan di Langgar Ki Haji Syafrawi memberikan suasana keagamaan dan pendidikan moral. Ki Haji Syafrawi mengajarkan nilai-nilai agama dan berbakti pada orang tua, memberikan dimensi spiritual pada cerita. Hubungan ayah dan anak. Dialog antara Miss Din dan Haji menciptakan suasana kehangatan dan kepedulian antara ayah dan anak. Pembicaraan mengenai ibu Haji dan keinginan Haji untuk membawa surga melalui ibu baru menunjukkan dinamika hubungan keluarga. Untuk selanjutnya, bagaimana analisis tokoh dan tokohan dari cerpen yang berjudul Surga di Lapak Kaki Bapak? Tokoh dan penokohan dari judul cerpen Surga di Lapak Kaki Bapak, yang pertama itu ada tokoh Miss Din atau Bapak itu sendiri. Bapak atau Miss Din itu memiliki sifat yang pekerja keras, dibuktikan dengan kalimat cangkul di pundak Miss Din, pamit ia kepada anaknya untuk bekerja pada malam hari. Itu semua demi Haji agar impiannya menjadi dokter terwujud. Selain itu, Bapak juga memiliki sifat yang penuh pengorbanan, dibuktikan dengan kalimat tubuh Miss Din penuh lumpur, kakinya kotor. Haji meminta pertolongan, orang-orang datang. Dalam perjalanan pulang, orang-orang bilang kalau Miss Din mengeluhkan sakit kepala tadi siang, disuruh berhenti, Miss Din menolak. Kata Miss Din kepada orang-orang, ia harus giat bekerja supaya anaknya bisa masuk ke fakultas kedokteran dan cita-citanya itu harus terwujud. Yang kedua, tokoh dari Haji atau anak. Nah, tokoh dari Haji atau anak itu memiliki sifat yang menghargai pengorbanan bapaknya. Menghormati bapaknya dibuktikan dengan kalimat Haji tak menjawab apa-apa, hanya menangis dalam pelukan Miss Din. Beberapa saat kemudian Haji berkata, "Pak, saya tak ingin menjadi dokter. Saya mau bantu bapak saja." Selain itu, Haji memiliki sifat yang mau berusaha dibuktikan dengan kalimat, "Saya tetap akan menjadi dokter, tetap tanpa perlu jadi beban buat bapak." Yang ketiga yaitu ada Ki Haji Syafrawi. Ki Haji Syafrawi ini memiliki sifat yang gemar berbagi ilmu kepada murid-murid ngajinya, dibuktikan dengan kalimat lelaki tua itu juga mengajarkan semua ilmu agama, mulai dari tata cara wudhu yang benar, sholat yang benar, hingga tata krama pada orang tua. Selain itu, ia memiliki sifat yang menenangkan kepada Haji, dibuktikan dengan kalimat seorang ibu mengandung 9 bulan dan kemudian bertaruh nyawa melahirkan anaknya. Karena itulah surga ditempatkan di bawah kaki ibu. Kata-kata seorang ibu adalah kata-kata Tuhan. Ibu Haji sampai meninggal karena melahirkan Haji. Bakti Haji kepada ibunya ialah dengan cara mendoakannya. Ki Haji Syafrawi melihat wajah Miss Din yang mulai gelisah. Kalimat tersebut termasuk menenangkan Haji karena Haji itu telah disinggung oleh teman-temannya karena tidak memiliki ibu, sehingga ia bertanya kepada Ki Haji Syafrawi itu dan ditenangkan oleh kalimat tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada unsur intrinsik gaya bahasa. Nah, bagaimana menurut kalian yang analisis gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Surga di Lapak Kaki Bapak? Gaya bahasa adalah cara penulis
atau pembicaraan mengungkapkan pikiran, perasaan, atau konsep secara kreatif dan ekspresif melalui penggunaan kata-kata yang tidak biasa atau gaya penulisan yang khas. Gaya bahasa mencakup penggunaan metafora, simile, hiperbola, ironi, personifikasi, dan berbagai figur retoris lainnya untuk memberikan makna tambahan atau efek artistik pada teks. Ini membantu menciptakan nuansa, suasana, dan daya tarik dalam karya sastra atau tulisan. Untuk selanjutnya ada unsur intrinsik amanat. Bagaimana analisis yang kalian peroleh dari cerpen Surga di Telapak Kaki Bapak? Amanat yang bisa kita ambil dalam cerpen yang berjudul Surga di Telapak Kaki Bapak itu yaitu kerja keras seorang orang tua, terutama ayah atau bapak sebagai kepala keluarga untuk cita-cita anaknya sangat besar dan penuh tantangan. Memang kita harus berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu. Tapi jika ibu sudah tiada, kita harus tetap menghormati dan berbakti kepada ayah atau bapak. Karena surga sejati dapat kita temukan di telapak kaki mereka yang telah berjalan begitu jauh demi kita. Ayah atau bapak juga turut andil dalam proses pertumbuhan kita hingga dewasa. Nah, itu dia unsur intrinsik dari amanat. Kemudian ada unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Nah, bagaimana analisis yang kalian temukan pada cerpen Surga di Telapak Kaki Bapak? Sudut pandang merujuk pada perspektif atau posisi dari mana cerita atau informasi dalam suatu narasi diberikan kepada pembaca atau pendengar. Sudut pandang ini memengaruhi cara kita melihat dan memahami peristiwa dalam kisah. Terdapat 3 sudut pandang utama dalam sastra. Kalau menurut saya sudut pandang dari cerpen berjudul Surga di Telapak Kaki Bapak ini yaitu menganut sudut pandang para ketiga di mana serba tahu, karena sudut pandang tersebut bisa dari point of view-nya Aji, point of view Bapak, dan point of view-nya Kiai Aji Syafawi. Nah, itu dia unsur intrinsik dari analisis yang kami temukan dalam cerpen yang berjudul Surga di Bawah Telapak Kaki Bapak. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu ada hubungan prosa dengan biografi pengarang. Bagaimana hubungan prosa dengan biografi pengarang yang kalian analisis dalam sebuah cerpen Surga di Bawah Telapak Kaki Bapak? Cerpen ini mencerminkan beberapa elemen kehidupan yang bisa terkait dengan pengarangnya, yaitu Zainul Mutakin. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin memiliki keterkaitan. Yang pertama, nilai-nilai agama. Penggunaan unsur keagamaan seperti ajaran Kiai Haji Syafawi tentang surga di telapak kaki ibu mencerminkan kemungkinan pengaruh nilai-nilai agama yang kuat dalam kehidupan pengarang, terutama karena Zainul Mutakin merupakan alumni pondok pesantren Anukaya. Yang kedua yaitu latar tempat. Cerita ini berlatar di Sumeneb dan Pamekasan, Madura, yang merupakan tempat kelahiran dan tinggal pengarangnya yaitu Zainul Mutakin. Mungkin saja latar ini dipilih untuk memberikan kedalaman dan keautentikan dalam penggambaran kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu cerita keluarga dan pengorbanan. Tema utama cerita ini mengenai pengorbanan seorang ayah untuk mewujudkan impian anaknya, mencerminkan nilai-nilai keluarga yang mungkin dihargai oleh pengarang. Mungkin saja Zainul Mutakin memiliki pandangan penting terkait kekuatan keluarga dan komitmen terhadap impian anak-anaknya. Yang keempat, realitas hidup pedesaan. Gambaran tentang kehidupan di desa, pekerjaan keras di sawah, dan keterbatasan listrik menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap realitas kehidupan pedesaan di Madura sesuai dengan latar belakang Zainul Mutakin. Yang terakhir yaitu cita-cita dan impian. Cerita ini menggambarkan perjuangan seorang ayah untuk mewujudkan impian anaknya. Ini bisa mencerminkan nilai-nilai aspirasi dan ambisi yang mungkin dihargai oleh pengarang atau tercermin dalam karya-karyanya. Itu dia
hubungan prosa dengan biografi pengarang yang telah kami analisis dari sebuah cerpen yang berjudul Surga di Bawah Telapak Kaki Bapak. Unsur ekstrinsik yang kedua yaitu hubungan prosa dengan psikologi pengarang. Nah, bagaimana hubungan prosa dengan psikologi pengarang yang telah kalian analisis dari sebuah cerpen tersebut? Cerpen Surga di Telapak Kaki Bapak karya Zainal Mutakin mencerminkan pemahaman psikologis yang dalam tentang pentingnya hubungan antara anak dan orang tua, yaitu ayah atau bapak. Pengarang mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan psikologis manusia, terutama mengenai pengaruh orang tua dalam membentuk kepribadian dan kesejahteraan psikologis anak. Dalam cerita ini, pengarang mencerminkan pengetahuannya tentang bagaimana hubungan yang positif antara anak dan orang tua dapat membantu dalam perkembangan psikologis anak, memberikan rasa keamanan, kebahagiaan, dan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Dengan demikian, cerpen ini bisa dianggap sebagai karya yang tidak hanya bercerita tentang hubungan keluarga yang hangat, tapi juga mencerminkan wawasan psikologis pengarangnya mengenai pentingnya cinta, perhatian, dan hubungan positif dalam membentuk psikologi manusia. Kemudian unsur ekstrinsik yang ketiga ada hubungan prosa dengan kemasyarakatan. Bagaimana analisis yang kalian peroleh dari hubungan prosa dengan kemasyarakatan yang terdapat dalam cerpen Surga di Bawah Telapak Kaki Bapak? Dalam cerpen Surga di Telapak Kaki Bapak karya Zainal Mutakin, hubungan prosa dengan kemasyarakatan itu sangat erat. Cerita ini menggambarkan hubungan antara seorang anak dengan ayahnya, dan melalui dinamika keluarga ini, cerpen ini mencerminkan berbagai aspek kemasyarakatan. Pertama, cerita ini menyoroti nilai-nilai keluarga dan pengorbanan. Kisah hubungan antara anak dan ayahnya menggambarkan pentingnya mendukung satu sama lain dalam keluarga. Dibuktikan dengan bapak yang berjuang demi cita-cita Aji menjadi dokter, dan Aji berusaha mewujudkan cita-citanya agar tidak membuat bapaknya merasa terbebani. Kedua, cerpen ini juga mengangkat tema perjuangan ekonomi dan sosial. Ayah dalam cerita ini bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, yang mencerminkan banyaknya orang tua di masyarakat yang berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Selain itu, cerpen ini juga menggambarkan keseharian dan realitas kehidupan masyarakat seperti kondisi ekonomi yang sulit dan perjuangan untuk tetap tegar dalam menghadapi kesulitan. Seperti itu. Jadi kemudian unsur ekstrinsik yang keempat yaitu ada hubungan prosa dengan pikiran pengarang. Nah, bagaimana analisis yang kalian peroleh dari hubungan prosa dengan pikiran pengarang dalam sebuah cerpen Surga di Telapak Kaki Bapak? Cerpen Surga di Telapak Kaki Bapak karya Zainal Mutakin adalah sebuah karya sastra pendek yang menggambarkan hubungan antara seorang anak dengan figur ayahnya. Dalam cerpen ini, pengarang dengan cermat menggambarkan ikatan batin yang kuat antara anak dengan ayah, serta pengaruh besar yang dimiliki oleh sang ayah dalam kehidupan anaknya. Cerita ini menyentuh tema-tema seperti cinta keluarga, pengorbanan, dan kebijaksanaan orang tua yang dapat memberikan pandangan mendalam tentang hubungan antara anak dan orang tua dalam masyarakat. Nah, itu dia analisis yang kami peroleh dari cerpen Surga di Bawah Telapak Kaki Bapak. Sekian podcast dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you.